Setelah kita menginstal Unreal Engine 4 yang sebelumnya kita sudah install, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mengekspor file Blender 3D Blender ini ke Unreal Engine. Jika teman-teman perhatikan bahwa untuk mengekspor pada Blender itu pada file export, di sini tidak ada pilihan export ke Unreal Engine. Untuk itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu plugin yang diperlukan untuk mengekspor dari Blender ke Unreal Engine. Caranya, kita pergi ke Google, kita ketik yang namanya Datasmith Blender. Di sini teman-teman bisa melihat Blender add-on to export Unreal Engine 4 Datasmith format. Saya klik. Pada halaman ini, pada halaman GitHub, teman-teman pergi ke code yang berwarna hijau ini, klik, lalu download zip. Maka akan terdownload seperti ini. Teman-teman simpan di penyimpanan komputer, lalu selanjutnya kita akan pergi ke Blender. Di sini untuk memasukkan plugin tadi, untuk menginstalnya, teman-teman pergi ke Edit pada pojok kanan, pojok kiri atas, lalu pilih Preference. Pada dialog baru, saya akan perbesar sedikit. Pada dialog baru, teman-teman ke Add-ons, lalu di sini ada Install Add-on. Teman-teman klik, lalu pilih di mana lokasi add-on tadi teman-teman simpan. Hasil zip tadi tidak perlu kita ekstrak, cukup zipnya saja, tidak apa-apa. Lalu install add-on. Setelah diklik, install add-on dalam bentuk zip. Karena saya sudah menginstalnya, teman-teman, saya akan klik cancel di sini. Tapi teman-teman bisa install add-on. Bisa pilih install add-on. Setelah add-on terinstall, untuk mengaktifkannya, teman-teman pergi ke search bar di sini. Lalu ketik Datasmith. Di sini ada import export Unreal Datasmith format. Teman-teman cek atau enable. Setelah itu kita exit atau close. Tidak perlu di restart atau di close Blendernya. Teman-teman bisa mengeceknya melalui file export, lalu di sini terdapat datasmith.udesmith. Ini adalah format yang kita butuhkan untuk ekspor ke Unreal Engine 4. Sebelumnya mungkin teman-teman berpikir kenapa saya menggunakan Unreal Engine 4? Karena sebelumnya, dalam tutorial sebelumnya saya menggunakan Unreal Engine 5 untuk perkenalannya. Saya sebenarnya sudah membuat tutorial tentang ini, sudah jadi di Unreal Engine 5 menggunakan Lumen. Tapi saya berpikir bahwa karena ini tutorial pemula, saya akan mengajarkan basic dasar yang perlu teman-teman perlukan, yang perlu teman-teman ketahui tentang bagaimana pencahayaan atau baking di Unreal Engine. Oleh sebab itu, saya menggunakan Unreal Engine 4. Apakah tidak bisa menggunakan di Unreal Engine 5 untuk baking ini? Bisa, tetapi saya akan menggunakan GPU LightMesh. GPU LightMesh hanya terdapat di Unreal Engine 4 sekarang. Karena di Unreal Engine 5 itu ray tracing-nya sudah deprecated ya, sudah kadaluarsa. Sedangkan untuk menjalankan GPU LightMesh itu membutuhkan ray tracing feature.
Oleh sebab itu, saya menggunakan Unreal Engine 4. Oke, setelah kita bisa mengekspor ke Unreal Engine, di sini udah Smith, data Smith, teman-teman. Saya ada sedikit perubahan pada mesh di sini, pada model. Perubahan pertama itu ada pada jendela samping. Di sini sebelumnya saya menggunakan ketebalan pada kaca. Sedangkan saya merubahnya sehingga kaca ini tidak memiliki ketebalan. Jika teman-teman lihat di sini tidak memiliki ketebalan sama sekali. Tetapi tidak apa-apa juga jika teman-teman menggunakan ketebalan. Ini hanya prefer saya pribadi. Lalu dari lainnya tidak ada perubahan saya kira. Oh ya, untuk hasil ekspor dari Marvelous untuk kasur ini, spray ini, jika teman-teman pergi ke edit mode di sini, jika teman-teman tekan L dan grab, di sini teman-teman bisa melihat ada 2 lapis dari kasur ini, dari spray ini. Kenapa saya tidak ada? Karena sudah saya hapus sebelumnya dan tidak dimasukkan ke video tutorial. Mungkin pada file teman-teman yang saya masukkan di sini akan terdapat ketebalan. Jadi teman-teman bisa menghapus salah satunya. Atau mungkin saya akan mengekspornya 1 lapis ya. Nanti saya mungkin akan ganti di file aset yang akan saya upload. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin itu saja untuk perubahan pada mesh sebelum kita ekspor, dan saya ini akan sedikit diangkat ke atas ya karena ini tidak menempel. Oke, seperti ini. Sebelum kita ekspor, saya akan memastikan bahwa seluruh dari mesh ini sudah memiliki rotasi skala yang benar. Karena saya sudah mengeceknya, dan juga pastikan juga UV editor di sini sudah terunwrap dengan baik. Kemudian waktunya kita ekspor. Untuk mengekspor ke Unreal Engine, pertama saya akan mengekspor bagian yang pentingnya saja, sedangkan untuk yang kursi, yang ini, buku, saya akan nonaktifkan terlebih dahulu. Saya akan mengekspor ini belakangan, setelah scene kita ini sudah jadi di Unreal Engine. Baru hal-hal yang detail belakangan. Setelah kita hide bagian yang tidak akan kita ekspor, selanjutnya adalah kita akan tekan A untuk menyeleksi semua objek. Lalu teman-teman pergi ke file. Di sini export, pilih data Smith. Kita simpan. Pada bagian sini, saya akan uncheck bagian export animation karena pada scene kita tidak ada animasi. Lalu pilih selected object only, agar objek yang kita hide ini tidak ikut terekspor. Hanya bagian ekspor, hanya terekspor bagian yang kita seleksi saja. Lalu di sini namanya saya akan tetap menggunakan nama default. Lalu export data Smith.
Jika kita pergi ke folder yang kita simpan, di sini teman-teman bisa lihat setelah kita ekspor file Blender kita ke dalam Datasmith, jadi sekarang saatnya kita untuk membuka Unreal Engine. Di sini teman-teman bisa pergi ke Epic Game Launcher seperti biasa. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan internet jika teman-teman ingin login ke dalam Epic Game. Kita sudah ada dan kita akan langsung aja membuka Unreal Engine 4. Di sini. Kita launch. Sebelumnya saya sempatin ya membuat sedikit percobaan karena saya tahu akan banyak sekali kendala jika saya langsung membuat secara spontan. Jadi agar teman-teman lebih enak juga menontonnya, lebih cepat videonya, saya akan membuat ulang dari nol. Di sini, ini adalah tampilan dari Unreal Engine 4 untuk bagian awalnya ya. Sangat beda jauh dari Unreal Engine 5. Di sini, seperti biasa ada games, film, arsitektur, dan otomotif. Saya akan memilih arsitektur, engineering, and construction. Lalu next. Dan di sini saya memilih blank. Next. Kemudian saya akan menamai ini kira-kira test host white seperti ini. Untuk starter content saya aktifkan di sini with starter content. Lalu atau mungkin tidak ya, saya mungkin tidak akan menggunakan starter content. Untuk teman-teman bisa menggunakan starter content atau with starter content. Lalu ray tracing, jika teman-teman memiliki GPU RTX seri RTX, maka saya sarankan untuk enable ray tracing di sini. Meskipun teman-teman GTX juga tidak apa-apa untuk enable ray tracing, karena kita akan menggunakan GPU like mesh, dimana GPU like mesh ini membutuhkan fitur ray tracing ya untuk bekerja ya. Jadi kita create project. Bagi teman-teman yang baru mendownload Unreal Engine, maka proses loading di sini itu bisa memakan waktu lumayan lama, sekitar beberapa menit. Di sini sih saya akan dismiss saja. Oke, saya cek apakah tadi sudah recording apa belum. Takutnya nanti saya berbicara lama belum terrecord. Oke, ini adalah tampilan awal dari Unreal Engine 4 yang sudah saya modif sedikit ya. Di teman-teman mungkin nanti default itu akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan default teman-teman nanti ketika pertama kali membuka Unreal Engine 4. Di sini saya akan pindahkan place actor ini ke samping kanan, di samping word outliner di sini. Lalu untuk content browser saya akan hilangin. Jadi saya punya kapasitas ruang yang besar di 3D viewport ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa setting yang harus kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi kita cek. Pada setting di sini,
teman-teman pilih plugin atau mungkin ya plugin dulu. Di sini tombol search kita akan mengetik GPU likeness. GPU di sini karena kita akan menggunakan GPU likeness, kita cukup enable yang sebelah sini aja satu. Nanti di sini ada perintah restart now. Sebelum kita restart, kita akan mengecek beberapa settingan yang lain terlebih dahulu. Lalu kita restart sama-sama. Soalnya kalau kita restart now sekarang, ketika di restart dan mengaktifkan settingan yang lain, itu akan membutuhkan restart lagi ya. Jadi daripada satu-satu restart, mending kita sekalian nanti aja di akhir. Oke, kita exit. Lalu setting, di sini ada project setting. Kita klik. Di sini scroll ke bawah, teman-teman bisa melihat window di sini. Klik window dan pastikan default RHI-nya itu direct 12. Jika teman-teman tidak mengaktifkan ray tracing di awal tadi, maka ini akan default. Jika di PC kita ini default, pindahkan ke direct 12. Lalu selanjutnya kita akan ke rendering di sini. Di bagian engine rendering. Kita ke bawah. Di sini tidak wajib enable virtual texture support, tapi saya akan mengaktifkannya. Di sini juga akan meminta restart. Lalu scroll ke bawah. Di sini pastikan kita menceklis bagian ray tracing. True. Cukup 3 settingan itu aja. Lalu habis itu kita restart sekarang. Oke, kita sudah selesai. Kita close. Jika kita pergi ke build di sini ada build option menu, maka kita akan melihat GPU likeness. Kita klik GPU likeness, nanti akan muncul sebuah dialog baru seperti ini. Nanti kita dockkan ke sini. Di samping detail. Lalu saya juga akan mengaktifkan word setting ya di sini. Word setting, klik, nanti secara otomatis, kalau di saya otomatis langsung dock ke samping GPU likeness. Jika teman-teman tidak langsung dock, maka bisa dockkan secara manual. Kita akan mengekspor 3D modelnya. Kita pergi ke Word Outliner di sini. Saya akan menghapus semua yang ada di sini. Saya delete, maka scene ini akan berubah menjadi hitam. Lalu saya pergi ke Content Browser. Di sini saya akan membuat folder baru. Saya beri nama Datasmith. Lalu kemudian ini masih di Datasmith ya. Kita akan memberi nama material dan saya akan memberi nama folder baru dengan nama level.
Di sini saya akan memberi level baru. Level itu adalah tempat di mana kita akan bekerja ya. Jadi ibaratnya level itu adalah sebuah dunia global, dimensi. Saya akan membuat dimensi baru. Saya beri nama white, host white ya, host white. Saya double klik. Oh iya, di dunia yang ini adalah sebuah dunia baru. Ini adalah main yang ini. Tapi saya akan masuk ke level host white yang ini. Jika kita masuk, di sini kita sudah masuk ke host white. Lalu saya akan menghapus bagian main di sini karena saya lebih suka untuk membuat level saya sendiri. Sini. Kemudian kita akan mengekspor. Di sini ada Datasmith. Jika teman-teman tidak ada Datasmith, bisa ke plugin. Di sini kita ketik Datasmith. Lalu ada Datasmith Importer. Pastikan ini enable. Jika teman-teman tidak melihat ada Datasmith di sini, berarti di bagian setting ini teman-teman harus cek ya, ininya masih nonaktif. Segera kita cek, nanti minta restart lagi, teman-teman restart baru bisa muncul seperti ini. Kita akan klik Datasmith, lalu pilih di mana folder export kita tadi. Di sini whiteroom.u Datasmith. Kita open, masukkan ke folder Datasmith. Kenapa saya membuat 3 folder ini? Agar lebih tertata saja. Di sini saya akan men-checklist bagian geometri dan material saja, sedangkan ketiga ini tidak. Kenapa? Karena di scene yang sudah kita buat itu hanya ada geometri dan tekstur, sedangkan kita tidak menambahkan light, kamera, animation. Lalu di sini ada advanced menu, static mesh option, dan pastikan saya sarankan ya, bukan pastikan, saya sarankan generate light map UVs ini dalam keadaan true atau check. Kita import. Di sini scene kita sudah masuk. Kita save dulu. Di dalam Unreal Engine ada 2 tipe save. Yang pertama save untuk konten browser di sini. Lalu ada save untuk tampilan viewport ini. Jadi sarankan kalau teman-teman mau save sebelum close programnya, save all yang di content browser dan juga save current di sini. Oke. Di sini scene kita sudah masuk. Belum terlihat apa-apa karena kita belum memasukkan pencahayaan ke dalam scene kita. Pada World Outliner di sini teman-teman bisa melihat white room yang sebelumnya kita import. Lalu saya akan membuat folder baru di sini. Saya beri nama Datasmith. Dan saya juga akan memberi nama Miscellaneous. Di sini yang nantinya akan saya tempatkan beberapa aktor. Kita pindahkan white room ini ke Datasmith. Klik and drag seperti biasa. Lalu pada Miscellaneous, saya akan menambahkan directional light ya. Directional light. Di sini teman-teman bisa search langsung directional light atau bisa ke bagian light. Lalu pilih directional light sama saja.
Tapi saya lebih prefer untuk search ya di sini daripada saya harus mencari satu-satu aktor yang saya perlukan. Jadi saya search directional alike. Kita drop, maka kita langsung bisa melihat model kita. Di sini, jika saya mengklik bagian directional alike, saya pindahkan miscellaneous. Teman-teman, pada transformation mobility di sini ada 3 jenis: static, stationary, sama movable. Apa itu bedanya? Jika kita dekatkan mouse pada static, maka di sini akan ada keterangan. Static like itu misalkan begini. Ketika kita merender suatu objek, maka jika kita menambahkan objek lain, objek itu tidak akan terkena pantulan sinar matahari karena matahari kita itu statik, sudah paten ya. Sudah paten. Atau jika misalkan dalam scene kita itu ada batu dan kita bake menggunakan statik cahayanya, dan ketika batu itu kita pindahkan, maka kita harus bake lagi. Di sini dikatakan bahwa static light cannot be changed in game. Fully baked lightning, fastest rendering, paling cepat untuk rendering. Lalu ada stationary. Stationary ini hampir mirip dengan static, dia tipenya bake, tidak bisa bergerak atau digerakkan. Tetapi static light stationary light ini dia bisa kita bisa mengganti warna ya, khususnya untuk cahaya. Dan static light ini support untuk objek yang bisa bergerak. Misalkan ada satu matahari yang kita directional lagi nih ya, kita bake dengan static, lalu kita menambahkan objek yang lain, maka objek itu tidak akan terlihat bayangan pada static. Lalu ketika stationary, maka terlihat bayangan ketika objek itu bergerak. Lalu ada movable. Movable ini totally dynamic dan paling lambat untuk rendering, paling berat ya. Jadi jika teman-teman masih bingung apa itu static, stationary, dan movable, silahkan untuk membaca Unreal Engine dokumentari, atau bisa hubungi saya lebih lanjut melalui Discord yang saya cantumkan linknya di bawah. Untuk directional light, untuk saat ini saya akan mengubahnya ke stationary. Di sini teman-teman ada ini ya, sedikit terang. Saya akan masuk ke dalam. Ini pindahkan ke dalam di sini. Mana matahari? Oke. Saya tidak bisa melihat apa-apa ya. Seperti ini. Lalu saya akan menambahkan sky atmosphere supaya kita bisa melihat tidak hitam seperti ini. Saya akan menambahkan sky atmosphere. Ini movable. Lalu saya pada directional light saya akan mengetik atmosphere sunlight supaya agar sky atmosphere ini dan directional light ini sinkron. Ketika saya cek, teman-teman lihat perubahannya. Sini langsung terlihat arah mataharinya. Kemudian saya akan menambahkan exponential high fog. Sini.
pada exponential height fog detail, saya akan menambah start distance ini menjadi 1000 mungkin agar fognya tidak terlihat di dalam ruangan. Lalu karena di sini scene terlalu terang, saya akan menambahkan post processing. Di sini ada lens flare, teman-teman lihat ada cahaya pantulan. Ini sangat mengganggu ya. Terus di sini juga saya akan pakai post processing. Oke. Lalu saya akan mengaktifkan Infinite Extend Unbound di sini. Kenapa saya mencek Infinite Extend Unbound fungsinya? Ketika saya menceklis ini, maka efeknya itu tidak hanya berlaku di dalam kotak ini. Jika saya tidak di-uncheck atau dalam keadaan false, maka semua efek yang saya aktifkan ke depannya maka hanya berlaku ketika kamera saya atau saya ini masuk ke dalam kotak di sini. Oleh dari itu saya akan aktifkan Infinite Extend. Lalu di sini bloom. Saya tidak ingin ada bloom, maka mungkin sedikit dikurangi, teman-teman lihat perubahannya. Oke, di sini cahayanya bloomnya sedikit berkurang. Lalu saya juga akan menonaktifkan atau memperkecil lens flare. Di sini pada lens flare intensity, dan teman-teman perhatikan di sini. Saya akan mencekkan menjadi 0,02. Jadi tidak ada pantulan cahaya seperti tadi. Kemudian saya akan mengedit bagian exposure di sini dari auto exposure histogram menjadi auto exposure basic. Dan jika kita perhatikan teman-teman, jika saya mulai dari objek yang gelap dan berpindah secara cepat ke objek yang terang, maka secara otomatis ada cahaya yang redup di sini. Saya ulangi, lihat ya, ada perubahan cahaya ya. Ini seolah-olah seperti mata kita yang awalnya dari tempat gelap lalu ke tempat terang, itu matanya seperti serasa kebakar gitu ya. Untuk menonaktifkannya, di sini ada min max EV. Pastikan nilai ini selalu sama. Jadi ketika saya keluar, maka di sini teman-teman melihat perbedaannya. Beda dengan yang tadi. Oke. Selanjutnya saya akan mengatur posisi cahaya. Sebelum itu teman-teman lihat di sini saya akan menambahkan skylight. Apa perbedaannya? Perhatikan harusnya kan ketika matahari masuk ke sini mantul, maka ada cahaya ya di sekitarnya. Di sini kan total black, hitam. Tidak ada pantulan cahaya, oleh sebab itu kita memasukkan skylight. Di sini teman-teman lihat langsung berubah ya. Signifikan. Dan di skylight saya menggunakan static. Di sini tertulis preview karena kita membutuhkan cahaya ini di bake ya. Di sini ada keterangan lightning needs to be rebuilt. Kemudian saya akan menonaktifkan global illumination yang dihasilkan dari ray tracing karena saya nanti ketika bake ingin menggunakan SSGI, Screen Space Global Illumination. Jadi di Unreal Engine ini ada 3 jenis
Global Illumination (GI). Jika teman-teman belajar tentang sebelumnya pernah belajar tentang V-Ray, maka sudah tidak asing lagi ya jika mendengar tentang GI Global Illumination. Di sini saya akan menggunakan SSGI dan menonaktifkan ray tracing. Caranya pada pada keyboard teman-teman bisa melihat tanda strip yang seperti ombak yang di samping angka 1 atau di atas tab pada kiri atas keyboard. Jika teman-teman tekan, di sini akan muncul command prompt dan ketik r.raytracing.force all ray tracing effect seperti ini. Lalu 0. 0 itu untuk off, 1 untuk aktif. Saya off kan. Nanti secara bisa dilihat perbedaannya. Kemudian saya akan mengatur posisi cahaya matahari. Saya ingin mataharinya itu dari kanan atas menyorot ke sini ke dalam. Ada dua cara. Cara yang paling manual, teman-teman klik ke directional light, lalu di sini rotasi atau tekan E. Teman-teman bisa merotasi. Jika saya pindahkan keluar ya supaya teman-teman tahu. Di sini posisi mataharinya. Saya rotasi, maka akan seperti ini. Atau cara cepatnya, teman-teman bisa dengan menekan Ctrl L. Di sini Ctrl L, kontrolnya jangan dilepas, hanya L-nya aja. Lalu saya akan naikkan, memposisikan cahaya mataharinya kira-kira ada di sebelah kanan. Saya ulangi, L ke sini. Oke, di sini ya. Kurang atas, kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian saya akan menambahkan material kaca karena kita tidak tahu mataharinya di sini. Saya akan pergi ke konten. Ini aja, saya akan menambahkan starter konten agar teman-teman bisa lebih paham. Di sini pada add to import, teman-teman pilih add feature or content pack, lalu starter content, lalu add to project. Di sini kita bisa melihat starter content. Teman-teman pada material, starter content material, klik glass. Di sini ada M-glass. Di sini saya create material instance. Saya masukkan ke material yang folder material yang saya buat di sini. Saya masukkan, nanti akan seperti ini. Oke. Masih ada refractionnya juga, teman-teman lihat. Saya akan mengubah sedikit menjadi 1. Nanti akan seperti ini. Lalu save. Saya akan mengubah sedikit posisi mataharinya, kira-kira seperti ini. Oke. Sudah selesai untuk penyetingan cahaya. Lalu sebelum kita melakukan baking, saya akan memberitahu teman-teman tentang texture resolution. Di sini pada lead, di sini ada optimize view mode, lalu ada light map density. Jika teman-teman klik di sini berwarna biru.
urutan warnanya adalah paling tinggi itu adalah kualitas paling tinggi merah, lalu merah kehijau-hijauan atau oranye, lalu habis itu ada kuning seperti ini. Habis kuning itu ada hijau, biru, lalu paling rendah biru ya, kualitas paling rendah. Di sini saya akan merubahnya menjadi warna biru karena saya ingin melihat pantulan cahayanya saja. Untuk merubahnya, teman-teman klik pada mesh yang ingin dirubah seperti ini. Lalu pada details, kita cari yang namanya overridden lightning light map resolution di sini. Kita cek. Saya akan turunkan ini sekitar jadi 32. Ini juga. Agar proses bakingnya cepat. Tetapi kualitasnya pasti akan menurun. Di sini saya sudah selesai. Nanti setelah baking lightnya dirasa cukup, baru kita menaikkan kualitas dari teksturnya. Oke, saya kembali ke lid. Oke, jadi setelah kita merubah semua resolusi dari tekstur ini menjadi warna biru, selanjutnya kita akan mencoba untuk membaking lighting di ruangan ini. Pasti nanti hasilnya akan terlihat kurang bagus karena kita memang membakingnya atau merendernya dalam kualitas yang paling rendah ya. Di sini saya tidak akan melakukan settingan apapun supaya nanti teman-teman bisa lihat efeknya. Terus ketika saya merubah sesuatu di sini apa akibatnya seperti apa. Di sini ada yang lagi bangun rumah ya. Jadi kalau ada suara masuk tolong dimaklumi. Oke, kita ke GPU Light Mesh di sini. Kita akan klik Build Lighting. Oke, ini dia. Ini adalah lighting pertama kita, terlihat mengerikan ya. Masih ada beberapa light bleeding di sini. Saya lupa untuk menonaktifkan ray tracing. Di sini teman-teman lihat untuk kasurnya ada kesalahan dalam UV mapping. Nanti kita akan cek. Lalu di sini ada light bleeding warna putih, terus ada artefak banyak sekali di sini. Karena kita rendernya dalam kualitas ini ya, paling rendah. Cara untuk memperbaikinya kalau light bleeding dan artefak seperti ini, itu dari resolusi tekstur. Kalau dinaikkan pasti akan fix, akan benar. Lalu untuk masalah seperti ini diakibatkan karena UV channel yang kita berikan, yang kita setting itu kurang benar, kurang tepat. Cara memperbaikinya cukup sederhana. Teman-teman klik objeknya, lalu pergi ke detail di sini. Lalu pada static mesh double klik. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini pada tampilan sebelah kiri bagian details, teman-teman akan melihat build setting pada LOD. Build setting di sini klik, lalu akan melihat yang namanya search light map index
dan destination light map index. Apa itu light map? Jika teman-teman pergi ke UV di sini, ini ada 2 UV channel. Channel 0 dan channel 1. Channel 0 ini itu dipakai ketika kita memberikan tekstur. Jadi engine akan memasukkan tekstur kita berdasarkan UV channel 0. Sedangkan untuk UV channel 1 itu untuk light map, light backing ya. Jika kita perhatikan bahwa di sini sangat kacau. Itulah kenapa hasil render kita tadi kacau ya untuk spraynya. Untuk memperbaikinya, pada source light map index dari 1, saya akan ganti menjadi 0. Lalu saya akan apply di sini. Nanti teman-teman bisa melihat adanya perubahan pada light map di sini. Dan pastikan juga jika scroll ke atas, di sini pada general setting, terus pada general setting lalu ada advanced menu, klik kanan light map menu. Di sini ada light map coordinate index bernilai 1. Pastikan bahwa nilai light map coordinate index ini sama dengan destination light map index, yaitu 1. Oke, kita save. Lalu kita exit. Nanti dia meminta untuk kita membacking ulang. Saya akan mengedit ke semua mesh di sini. Ternyata di sini juga ada kesalahan. Source light map index 0. Lalu apply, change, save. Lalu untuk bantal juga. Oke, kita sudah selesai untuk mengubah light map index tadi. Kemudian saya akan berkomentar tentang pencahayaan di sini. Di sini saya rasa cukup bagus, terutama mungkin di sini saya sedikit ke atas ya, karena tidak nempel ke atas. Seperti ini. Oke. Lalu saya akan pergi ke skylight karena saya kira ini terlalu terang ya ruangan di sini. Saya akan pergi ke skylight di sini. Saya menekan G untuk hide atau unhide ini aktor-aktor ini. Saya pergi ke scale intensity, kita redupkan sedikit mungkin. Saya kira cukup ya kalau saya akan mengecek beberapa bagian. Lalu jika dirasa sudah cukup, saya akan menaikkan sedikit dari resolusi mesh ini. Saya dari lead di sini pergi ke optimization view mode, light map density. Saya akan merubah warna biru semua ini menjadi warna kuning. Pada search di sini, teman-teman ketik light. Nanti ada overriden light map resolution. Saya akan bump ini menjadi sekitar secukupnya, kira-kira berwarna kuning.
Oke, kira-kira seperti ini. Mari kita coba membake sekali lagi. GPU like mesh. Loh. Ya, sebelum kita bake, saya akan mengaktifkan di sini pada word setting. Teman-teman pastikan force no precompute ini aktif ya. Lightning. Jadi saya ke build with lightning only, nanti dia mati. Dia menghapus semua light map yang sudah kita bake sebelumnya, dihapus lalu diganti dengan yang baru. Di sini with lightning, kita coba sekali lagi. Di sini terlihat slow mode. Untuk lebih cepatnya atau menonaktifkan slow mode ini, teman-teman harus mematikan yang namanya real time. Bisa dari sini atau bisa juga dari sini. Saya nonaktifkan, maka di sini akan jauh lebih cepat. Oke, ini dia. Ini jauh lebih bagus dari yang pertama ya. Mari kita observasi, nanti koreksi satu-satu. Di sini kita sudah memperbaiki mesh yang rusak, light map yang rusak. Lalu kita masih menemukan artefak di sini, banyak sekali artefak. Di sini juga artefak. Ini juga artefak. Karena kita sudah menaikkan kualitas tekstur menjadi standar, kuning itu standar, berarti harusnya bahwa artefak ini sudah mulai berkurang jauh. Tetapi kita lihat bahwa di sini masih banyak artefak ya. Satu-satunya ada ada 3 hal yang bisa mempengaruhi artefak ini. Yang pertama itu dari UV salah. Jika bukan UV, maka dari kualitas tekstur. Dari UV, dari kualitas tekstur. Dan yang ketiga itu tekstur yang kita berikan, kualitas itu dikompres oleh engine. Karena kita melihat bahwa UV ini sudah betul pada tembok. Jika kita lihat di sini, saya pergi ke UV channel 1, di sini sudah betul ya, tidak ada yang overlap. UV yang betul itu UV yang tidak saling bertumpuk atau overlap. Ini sudah betul, berarti bukan dari sana. Terus apakah dari kualitas tekstur? Kita sebelumnya sudah menaikkan kualitas tekstur menjadi warna kuning. Jadi seharusnya bukan dari sana juga. Berarti satu-satunya kemungkinan yaitu bahwa tekstur yang kita berikan ini terkompres oleh engine. Bagaimana kita memberitahu engine bahwa jangan mengkompres hasil bakean kita, yaitu kita pergi ke GPU like mesh. Teman-teman bisa melihat di sini compress light map. Di sini dalam keadaan aktif. Berarti betul dugaan kita bahwa kualitas tekstur ini itu terkompres. Cara mematikannya di sini teman-teman bisa uncheck. Lalu pastikan juga pada world setting, pada bagian light map setting di sini light mesh, teman-teman melihat compress light map. Di sini juga false ya. Terkadang ketika saya menekan off di sini juga masih dalam keadaan on. Jadi saya harus periksa 2 kali. Apakah ini sudah benar-benar off apa belum? Oke. Kita coba sekali lagi. Dalam keadaan off ya ini ya. Kita sekali lagi, oke. Kita turn off kan real time ya, supaya lebih cepat.
Jika teman-teman ada pertanyaan sejauh ini, bisa dengan komen atau join Discord baru kami. Linknya ada di deskripsi. Ataupun jika teman-teman punya pekerjaan gitu di kantor yang berhubungan dengan Unreal Engine, maka mungkin saya bisa bantu di sana di Discord ya. Lebih enak juga di Discord kita ngomongnya, karena di sana kita bisa live membagi sharing video, foto juga. Sedangkan di komen kan kita cuma bisa tulisan saja, enggak. Oke, kita lihat di sini sudah jauh lebih baik ya. Untuk artefak sudah jauh berkurang. Selanjutnya kita akan menaikkan kualitas dari tekstur ke mode production ya, ke yang paling tinggi, untuk paling nanti itu terakhir aja. Selanjutnya saya akan mengaktifkan ini use first bounce ray guiding. Di sini dikatakan bahwa jika kita mengaktifkan use irradiance catching, maka secara otomatis opsi use first bounce ray guiding ini akan available ya untuk kita cek. Kita cek. Mari kita lihat build lightning sekali lagi. Oke. Mungkin kita tidak melihat perbedaannya secara signifikan ya. Karena ini berhubungan dengan lightning, jadi harus ada komparasinya terlebih dahulu. Oke, ini dia. Ini akan fix artefak-artefak ini ketika kita memaksimalkan kualitas tekstur kita. Mungkin saya akan meningkatkan kualitasnya di sini kali ya. Saya akan merubah dari warna kuning tadi menjadi ke oranye-oranyean atau merah. Semakin ke merah berarti kualitas teksturnya semakin bagus. Tetapi menambah waktu render time kita ya, waktu rendering kita. Masih banyak video-video yang belum saya upload, yang sedang saya garap. Jadi teman-teman jika menyukai video-video seperti ini, step by step, mungkin saya akan lanjut. Dan jangan lupa subscribe ya. Kita baru saja mulai, baru dapat 27 subscriber pada saat saya membuat video ini. Sebenarnya waktu dulu saya sempat apakah bikin channel ini hanya untuk showcase workflow atau step by step. Tapi saya kira untuk workflow itu banyak sekali channel YouTuber yang menggunakan metode itu. Tapi bagi kita yang baru belajar Unreal Engine atau tentang 3D model, mungkin masih segelintir orang ya yang membuat videonya step by step. Oleh sebab itu video yang saya buat rata-rata memiliki banyak part dan juga durasinya panjang-panjang. Dan jadinya membosankan ya.
untuk video-video step by step seperti ini. Saya juga sempat kepikiran untuk melakukan live streaming, tapi mungkin nanti saja kalau sudah memiliki subscriber yang lumayan banyak. Karena kan kalau saya live streaming nggak ada yang nonton kan sama aja bohong ya. Nanti kalau udah nyampe 500 atau 1000 subscriber, ya insya Allah kita lakukan live streaming di sana. Jadi supaya teman-teman bisa berkomentar langsung ketika saya membuat 3D model atau dalam baking. Oke, kita sudah selesai. Di sini selanjutnya kita akan melakukan baking yang kedua kalinya. Berapa kali ini kita baking? Ke 4-5 kalinya. Saya akan menaikkan sedikit di sini GI sampelnya jadi 1024 atau 2048. Lalu untuk stationary light shadow saya menggunakan 512 di sini. Atau 1024. Dan render kali ini pasti akan cukup lama ya, karena kita memaksimalkan ini ya. Oke, kita build lagi. Jika masih terlihat jelek, kurang bagus, maka saya akan membuat tekstur ini menjadi warna putih, warna merah. Oke, kita build. Kita akan percepat building lagi-nya karena di sini sangat lama ya. Oke, kita sudah selesai bakingnya. Kita lihat bahwa setelah kita menaikkan resolusinya ke warna orange, di sini sudah bagus ya. Ininya kualitas teksturnya, dan tidak ada artefak di sini, artefak tidak ada. Terus mesh-nya juga sudah betul seperti ini. Lalu jika teman-teman merasa bahwa scene ini kurang terang, teman-teman bisa menaikkan intensity dari cahaya mataharinya, atau pergi ke post processing. Pada detail teman-teman akan melihat di bagian rendering feature. Di sini ada GI ya, Global Illumination. Pada bagian indirect lighting intensity teman-teman aktifkan. Lalu kita memperbesar nilai dari 1 misalkan 2 seperti ini, maka secara otomatis ini akan terlihat lebih terang. Mungkin saya akan menggunakan 1,5 seperti ini. Setelah kita melakukan di sini juga teman-teman lihat masih ada kesalahan dalam UV ya, nanti kita cek. Tapi saya kira cukup banyak yang kita lakukan di video kali ini. Saya berencana untuk membagi video ini menjadi mungkin 3 part ya. Ini bagian dari part 1 ketika masuk ke Unreal Engine. 3 part untuk bagian Unreal Engine, part 1 untuk light baking, saya kira cukup sampai sini. Lalu nanti part 2 itu untuk texturing. Dan part 3 yang terakhir itu kita akan mempoles lanjutannya, mempoles ruangan ini agar terlihat lebih
baik, lebih bagus dengan menambahkan beberapa detail. Oke, cukup sampai di sini saya kira untuk video part 1 di bagian Unreal Engine. Jangan lupa untuk subscribe jika teman-teman suka dengan video seperti ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.